saya ngomongkan ke dia, saya baru berani natap mukanya dia bang. Itu benar-benar pucat bang, di sininya dia senyum gitu, nggak ada giginya. Terus habis itu tiba-tiba angin bang, kenceng banget bang. Angin tuh bener-bener, itu posisinya nggak teduh nggak apa loh, itu terik banget. Tiba-tiba angin kenceng banget kan, kayak bener kayak angin topan gitu. Akhirnya saya mau terbalik ke belakang ke apa, ke kuburan kakek lagi. Ternyata ada dia bang, berdiri Di makamnya? Iya, berdiri. Itu semua pada ngeliat bang, ngefoto situasi kan, kayak dia bikin status bang. Itu tuh awalnya juga saya nggak tahu, itu kan TV, ada TV. Tante saya komen, katanya itu apaan A gitu. Terus pas dilihat sama ayah saya, lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Refdi. Dan seperti biasa nih sob, di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya setelah sang kakek meninggal dunia. Penasaran sama kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja narasumber di sebelah gue ini. Halo Kak Tari. halo Kak. Kabar gimana Kak? Alhamdulillah baik banget Kak. Baik ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Sekali gue mau ngucapin makasih banyak. Lu udah jauh-jauh datang dari planet Bekasi. berbeda ya. Oh iya Bekasi ya. Bekasi Prin. Udah dari Bekasi ke Pondok Aren, Tangerang Selatan. Iya benar. Tadi perjalanan berapa jam ke sini? Gue berangkat dari jam 5 sampai sini jam setengah 8. Lumayan lah bang, pantat pada incok. Udah gitu berdiri di kereta berdiri. Emang lu kagak bisa tiduran di atapnya iya, gitu? Iya, gue pengen banget itu tiduran di atas, gak bisa. Oke, pokoknya apapun itu gue makasih banyak ya atas kedatangan lu ke sini. Oke Kak Tari, jadi pada kesempatan kali ini lu mau ngebawain kisah lu yang mana nih? Jadi tuh ini tuh saya diteror bang sama almarhum kakek saya. Cuman nggak cuman sampai situ doang. Itu tuh saya bahkan sampai mau diajak ke alamnya dia bang. Ya jadi setiap saya sakit tuh selalu diteror sama dia bang. Kayak bukan diteror sih, kayak lebih ke dia kangen dateng gitu. Didatengin. Sampai mau diajak ke dunianya dia. Iya, dan sebelumnya kita udah ngebahas kalau memang sampai lu ngikut, bisa dipastikan lu nggak ada. Iya bener bang. Kalau misalkan kata orang dulu ya, kalau misalkan gue mau diajak dia ikut gitu, sekarang gue udah nggak ada bang sini, udah nggak bisa cerita di gue. Iya, udah beda alam. Oke Kak Tari, ditahan dulu untuk kisah lengkapnya. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua nih yang telah mensupport kami sampai detik ini. Dan buat kalian nih yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa juga di-share di semua media sosial yang kalian punya, agar kami makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber lainnya di tengah kesibukan kalian. Dan gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Iya bang, jadi ini kejadian tahun 2011-2012an. Itu sebelum kakek meninggal ya. Jadi dulunya tuh bang, gue kalau sama kakek gue tuh gak terlalu akrab banget. Kayak pas dia masih hidupnya tuh, gue kayak dia suruh-suruh gitu. Gue selalu nantang, gue selalu gak mau. Kayak dia ngebilangin gue aja gue gak suka. Kayak apaan sih lu gitu. Pokoknya gue paling gak suka banget kalau dialokin, namanya anak-anak kan. Gue itu juga baru umur sekitar berapa ya, 2011. Pokoknya gue SMP kalau nggak salah mah dah. Ya terus gue di situ kayak gue nggak pernah mau kalau disuruh-suruh sama dia. Sampai akhirnya tahun 2014 kalau nggak salah itu dia meninggal bang. Iya. Terus dari situnya tuh itu tuh gue kan dari awal tuh nggak pernah mau disuruh-suruh dia kan. Terus tiba-tibanya tuh pas tahun 2014-nya itu pas dia paginya dia mau meninggal itu, gue disuruh dia beli Bebren bang. Tapi tuh anehnya gue mau bang. Kayak gue sampai tetangga, nenek gitu pada kayak aneh. Kok disuruh siapa? Kok mau? Tumben dikasih duit ya kayak gitu. Padahal saya juga nggak ada niatan mau kayak udah mau aja gitu. Ternyata pas nggak lama siangnya abis zuhur dia udah nggak ada bang.
Terus setelah dia meninggal nih, gue nggak pernah ngerasa ada apa aneh-aneh, nggak pernah gitu. Tapi pas saya kemarin baru lulus sekolah, nah itu baru ada gangguan-gangguan dia bang. Itu juga posisinya pas saya sakit, bukan pas saya lagi biasa-biasa, enggak. Jadi kayak kalau kata orang dulu mah ya katanya itu tuh kangen aja sih, kayak saya juga kan dulunya pas lagi beliau masih hidup kan saya songong gitu sama dia kan, kayak jarang banget deket gitu, mungkin dia pengen lebih deket sama saya kayak gitu. Terus itu saya ceritain dari awal aja ya bang ya. Oke, Nih siap. kan awalnya tuh saya kerja di tempat kayak terapi bang, kayak itu saya baru lulus, itu pertama kali saya kerja di tempat terapinya itu khusus nenek-nenek, kakek-kakek kan. Oh, lansia ya? Iya, kayak lansia gitu. Nah, di situ tuh saya kayak deket banget deh, gimana sih kalau sama ibu-ibu, nenek-nenek gitu kan, pada baik-baik banget. Nah, saya keingetan saya tuh ngedorong orang stroke bang, stroke. Itu saya keingetan banget sama dia, kayak saya keinget sama beliau. Karena dulu kan mungkin saya ingatnya dulu pas beliau masih ada, saya masih kecil, masih sering ngebantah. Terus sekarang saya udah gede, beliau udah nggak ada, kayak ngelihat kakek itu tuh kayak bener-bener ngerasa banget gitu. Saya dorong-dorong dia, saya urusin dia, sampai dia juga meluk-meluk saya, bener dah. Terus pas pokoknya itu tuh bener-bener ngerasa banget, saya kayak ngobatin rasa kangen saya sama dia gitu. Terus nggak lamanya saya tuh dapet sebulan 2 bulan saya kerja di situ, saya langsung ngerasa sakit bang, badan saya kayak remuk banget, kayak bener-bener yang tadinya sehat-sehat aja nggak pernah sakit, kayak penyakit juga jarang, paling kalau datang cuma panas kayak gitu. Ini benar-benar panas tinggi banget bang. Terus sampai berobat, saya kan kalau berobat tuh nggak pernah ke tempat langsung rumah sakit besar ya. Saya selalu kayak ke bidan dulu, kayak bidan kecil lah gitu. Nah dia bilang berobat ke bidan tuh, bidan bilangnya katanya cuma hispa biasa bang, kayak infeksi saluran pernapasan doang. Radang lah ya. Kayak gitu. Tapi panasnya tinggi banget bang. Nah akhirnya saya masih percaya kan, dikasih obat, terus akhirnya kebesokannya habis minum obat tuh mendingan masuk lagi kerja. Gak lama pas masuk kerja dapat 2 hari kerja tuh kayak gitu lagi bang. Akhirnya gak lama pas udah gitu kan udah lemes banget badan, tiba-tiba kurus ya kan. Terus gak lamanya tuh berobat lagi ke bidan yang sama, katanya tetap ispa, ditanya sama dia, katanya makanya jangan minum es, jangan makan-makan yang aneh. Di situ mulai mikir, padahal saya minum es kapan, sedangkan saya kalau kerja tuh di tempat terapi, kayak itu tuh air aja disediain air biasa sama air panas bang, nggak ada air dingin gitu. Tukang jualan kan di pinggir jalan, nggak ada tukang jualan kayak gitu, jarang banget. Saya juga makan situ kayak cuma warteg kayak telur, tapi wartegnya bukan warteg yang besar bang, kayak warteg tukang nasi, terus ntar ada telur kayak lauk-lauk gitu, kayak mie gitu, kayak warkop deh, tapi dia beda, dia bisa kayak warung aja gitu. Terus di situ aneh kan, mulai aneh. Nah udah gitu nggak lama yaudah dapat obat lagi tuh, beda obatnya sirup, akhirnya diminum lagi kan. Nggak lamanya tuh badan udah lemes banget bang, sampai saya resign dari tempat kerja saya karena bener-bener nggak kuat, nggak enak juga kan sama bos, izin mulu kan. Terus nggak lamanya tuh pas itu malam-malam tuh bang ngedrop tiba-tiba kan, tinggi buat panas, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang deket rumah. Itu juga masih saudara kayak dari nenek, kayak masih buyut ke buyut tuh masih saudara dari dokternya, kita sebut aja dokter Joni deh bang dia. Nah nggak lamanya tuh saya berobat di dia kan, itu badan udah kurus banget, udah lemes, nggak ada niatan buat dirawat, enggak, kayak kita cuma pengen coba tes rongsen sama kayak berobat gitu. Biar tahu penyakit aslinya. Penyakit aslinya, karena itu bener-bener panas banget bang. Apa namanya, badan bener-bener nggak kuat, dibawa berdiri juga kayaknya kudu dituntun, mau pipis aja kayak ngerasa pipis panas, kayak pokoknya nggak enak banget bang. Terus akhirnya orang tua saya mau coba rongsen kan. Akhirnya pas di rongsen sama dokter Joninya itu diperiksa kan, terus kata dia mana anaknya, katanya coba bawa ke sini diperiksa dulu. Pas diperiksa dia bilang katanya, wah ini mah udah parah, punya BPJS nggak gitu kan. Terus akhirnya kata ibu saya nggak punya persiapan apa-apa kan. Akhirnya coba tuh sama dokternya kayak nggak tahu deh, kayak fisioterapi gitu deh bang, kayak pakai teropong gitu, pokoknya di rongsen juga. Ternyata pas dilihat-lihat itu ternyata itu bang flek paru-paru. Padahal iya bener-bener ya Allah aneh banget. Padahal di situ tuh posisi nggak ada yang ngerokok. Terus ayah saya juga nggak ngerokok.
Terus rumah saya juga benar-benar nggak ada orang yang ngerokok. Kayak ada yang ngerokok, cuma tetangga juga kan dia jarang ke rumah saya kan, maksudnya. Nah tuh ya si Damar juga nggak ngerokok dulunya. Jadi saya aneh kan, ditanya sama dokter Joni kan, di rumah ada yang ngerokok nggak? Itu posisinya lagi ada ibu saya kan. Terus kata ibu saya, nggak ada yang ngerokok gitu kan. Terus sering-sering keluar malam nggak? Keluar malam? Dia mah jarang dok. Keluar malam juga paling kayak pulang kerja. Itu pun habis maghrib kayak gitu. Angin-angin malam nggak kena gitu. Habis maghrib emang ngaruh? Ya enggak sih, maksudnya kayak malam-malam angin malam gitu. Terus kata ibu saya, oh enggak dok, dia jarang. Dia pulang kerja aja kayak habis maghrib gitu. Di situ mulai aneh kan. Oh ya udah, paling ya udahlah, nggak pernah mikir kayak udah biasa aja. Akhirnya nggak lamanya tuh dirawat dah tuh bang. Ibu saya meninggalin saya masuk UGD, kayak disuruh UGD dulu tuh. Terus habis itu ibu saya ngurusin BPJS. Nggak lamanya tuh saya dapat kamar itu pun posisinya malam habis isaan dapat kamar. Kalau awal-awal dapat kamar tuh nggak ngerasa aneh sih bang, karena saya juga dapat kamar bagus bang, dia kamar VIP 1. Jadi nggak pernah ngerasa iseng. Kalau VIP kayak kamar biasa gitu kan kadang kayak kumuh gitu kan. Itu masih kelihatan iseng. Kalau ini saya VIP 1, itu pun isinya kayak dua tempat tidur doang. Terus 2 tempat tidur isinya cuma saya doang, satunya kosong. Jadi kayak cuma 1 doang di ruangan itu kan. Malam pertamanya tuh nggak pernah ada gangguan bang, kayak biasa aja gitu kan. Itu juga orang tua masih nemenin, kayak rame yang jenguk gitu, kayak masih rame. Terus nggak lamanya pas hari keduanya saya ditinggal sama ibu saya kan. Itu posisinya pagi ibu saya bilang, udah ya Ri, ditinggal gitu. Soalnya ibu di rumah cucian masih banyak gitu kan, belum rapi-rapi rumah. Akhirnya saya bilang jangan gitu kan, masih nggak mau saya ditinggal. Emang kenapa? Akhirnya saya mikir lagi, oh ya udah deh gitu. Terus saya tidur itu pagi posisinya tidur. Akhirnya kayak bukan mimpi sih, kayak ngigo gitu bang, kayak ngigo. Terus saya keluar gitu, bangun gitu kan, ini tempat tidur, bangun. Tapi itu kayak asli bang, saya pakai baju itu yang saya pakai gitu. Saya bangun, terus saya ingat saya bawa apa ini, iya tempat infusan gitu. Saya bawa keluar bang, terus habis itu saya ngeliat ada suster itu duduk bae bang, jongkok bae tuh. Susternya jongkok bae kan, saya giniin kan, ngapain di situ, ayo bangun, saya mau tolongin, ayo bangun, jangan duduk aja di situ. Akhirnya dia kayak ketakutan ngeliat saya bang, gitu, sono gitu, ngapain kamu sini, sana bangun sana, ngapain sih di sini, enggak sih, nggak mau deket kamu gitu kan. Nah saya di situ heran, lah ini orang ngapain sih, suster, orang gua mau tolongin ngapain dia takut sama gua gitu kan. Akhirnya ditolongin aja nggak mau gitu kan. Ya udah kalau nggak mau, akhirnya saya balik lagi tuh, saya ke kamar mandi bang. Terus itu tuh saya pas di kamar mandinya tuh kayak udah tuh kencing biasa bang, terus di kamar mandinya tuh saya kayak pas saya ngadep belakang itu, saya kayak ngeliat kepala tapi nggak ada badannya, kayak semacam leak gitu bang, kayak kuyang mungkin. Iya kayak gitu. Terus saya kaget bang, saya langsung bangun. Tiba-tiba tuh pas saya bangun itu saya di kamar mandi bang, terus akhirnya kayak si Damar kayak gitu kan, sampai pada kaget, teman saya Tiara gitu, sampai pada datang langsung pada kaget, saya teriak kenceng banget. Akhirnya pas pada itu, lalu kamar mandi nggak mau bilang gitu, bilang orang mah suster sama WA gitu. Terus habis itu orang nggak ada siapa-siapa gitu. Terus habis itu ini kenapa pada kayak gini, itu darah udah pada kemana-mana bang. Saya ngomel-ngomel itu aneh banget bang, tiba-tiba pada keluar, pada copot aja gitu, padahal saya inget banget saya bawa infusan bang. Itu bener-bener aneh banget. Terus habis itu udah tuh nggak lamanya tuh saya marah-marahin teman saya sama si Damar itu, kayak lo gimana sih gitu, tadi gitu gue tungguin kayak gini, kayak marah-marah dah saya bang. Terus habis itu udah tenang dulu minum. Nah terus suster pada datang tuh, itu yang datang juga suster dia yang mau saya tolongin bang. Oh yang lagi jongkok tadi? Iya, dia juga ngeliatin saya baik gitu kan. Terus habis itu saya ngeliatin dia baik gitu kan, kayak bengong ngeliatin dia. Terus habis itu susternya sampai nanya gini, kenapa, sakit ya gitu. Makanya kalau besok kalau mau kemana-mana bilang kalau nggak ada orang gitu. Makanya nanya sakit lah gitu, lihat aja tuh infusan gitu. Saya kesel bawaannya bang, gimana sih kayak sakit gitu, ininya udah pada berantakan kayak trauma gitu ngeliat darah. Terus nggak lamanya tenang tuh saya, akhirnya
tenang. Abis itu saya udah biasa kayak main HP kayak biasa gitu. Masih mikir kayak aneh juga sih tentang suster itu, kenapa itu suster ya kan, kayak di mimpi. Terus saya nggak cerita sama si Damar sama Tiara, enggak, kayak biasa aja. Dia juga nggak nanya-nanya sih, mungkin ya dia ngerti kali posisi saya. Habis itu nggak lama biasa aja tuh orang tua pada jenguk, pada datang sore itu posisinya. Akhirnya pas malamnya tuh bang, hari kedua malam di rumah sakit, itu sekitar jam, pokoknya pada orang kan jenguk, orang pada pulang jam 11-an pada jenguk. Kayak orang tua saya juga pada tinggal, jadi yang selama saya di rumah sakit itu yang nemenin si Damar sama si Tiara ini. Jadi 2 orang kan, jadi orang tua saya nggak nemenin, orang tua saya pulang. Nah di malam keduanya itu di rumah sakit, nah ini baru ada gangguan ya bang. Jadi saya tidur tuh saya kayak pas bangun itu tuh di sini tuh kayak ada kaki saya bang. Itu saya kayak bangun, terus ini pakai baju yang saya pakai itu benar kayak ngerasa saya benar-benar deket dia gitu. Pas saya bangun, saya gini kan, terus dia ngomong gini, ayo ikut engkong gitu, tiba-tiba ngomong gitu. Saya nggak berani lihat mukanya bang, benar-benar nggak ngeliat. Saya cuma ngeliat kayak kakinya tuh pada biru, benar-benar merinding deh saya benar-benar. Pas saya awal itu tuh benar-benar kayak takut gitu, posisi kayak takut, panas, dingin, bener-bener kayak, tapi itu mimpinya kayak mimpi beneran bang, karena bener-bener kayak itu nyata banget. Saya ngeliat si Damar tidur, si Tiara tidur, itu tuh beneran ada kaki saya di bangku itu. Terus habis itu saya duduk, nah di sini dia kan, dia ngomong gini, apa sih, ngapain di situ kan gitu, udah ayo katanya, ikut kakek, ikut engkong gitu kan, kalau bahasa ikut engkong katanya. Terus habis itu dia bilang, kemana, orang lagi sakit diajak-ajak gitu kan, udah sana pulang, kita udah beda alam. Tapi posisinya tuh saya juga aneh bang, kalau orang mimpi itu kan pasti nggak pernah tahu kita udah beda alam, udah apa, nggak notice ke sana. Iya, nggak pernah mikir ke situ. Cuman ini tuh bener-bener kayak gue ngomong ke dia, kita udah beda alam, lu sono, gue sini gitu kan, kayak udah tahu gitu. Terus habis itu dia ngomong gini, kayak dia ngomong sama gue kayak, Ri, mendingan ikut engkong gitu, enak tau Ri di sana gitu. Sari di mana, di dunia enak nggak, tidurnya di bawah kan katanya gitu. Kalau engkong mari di sono enak, bateri empuk, kasurnya empuk, pokoknya nggak sakit deh engkong sembuh di sono gitu. Sari juga yuk ikut engkong, makanya biar Sari sehat, biar badannya sembuh gitu. Terus habis itu bilangin, saya bener-bener nggak mikir kayak apaan sih nih, kayak masih biasa gitu, kayak belum ngerasa sedih atau apa, enggak. Terus nggak lamanya tuh pas dia kayak, sini lihat muka engkong gitu kan, kayak lihat dulu muka engkong. Saya bener-bener nggak berani bang, kayak masih takut gitu. Nggak lamanya dia ngomong gini, nih Ri, engkong bilangin ya katanya gitu. Terus saya bilang gini, saya masih dengar, saya nggak sautin, Sari udah gede katanya, tanggung jawab Sari gede gitu. Terus Sari punya nenek, Sari punya orang tua, punya adik gitu. Terus Sari bilang gini, iya terus gitu kan. Terus apa sih tujuan Sari di dunia tuh apa katanya gitu, kalau bukan buat orang tua. Terus ya iya, tujuan Sari di dunia tuh buat ibu kan gitu. Terus kata dia, nah cuma buat ibu, nenek gimana Ri, engkong udah nggak ada, kalau misalkan engkong nggak ada, siapa yang mau ngurusin nenek katanya. Dulu mari pas engkong masih ada, nenek makan gue yang ngasih, kayak jajan gue yang ngasih. Sekarang mari nenek lu sendirian gitu. Terus kadang-kadang kalau misalkan anak jarang nyamperin nenek lu ngasih duit atau gimana, jarang. Kayak gue ngeliatnya tuh cuma dari lu Ri, yang gue harapin katanya. Lu bener-bener yang gue bisa liatin tuh cuma lu. Gue selalu harapin lu supaya lu inget sama nenek lu kayak gitu. Terus saya masih ngerasa biasa aja kan. Terus nggak lama saya ngeliat ke kaki dia, sedih saya bang, bener-bener kayak biru gitu. Ini kaki bener-bener biru bang, tangan biru gitu. Saya bener-bener nggak kuat. Saya juga kalau inget pas saya mimpi itu, kayak bawaannya saya nggak bisa, saya pengen ngulangin lagi gitu bang, kayak pengen cerita lebih banyak sama dia. Kadang kalau misalkan saya
inget-inget gitu, saya cerita ke orang tua juga saya sampai nangis gitu bang. Terus dia juga ngomong kayak gini, kok titipanku mah cuma nenek kan gitu, jangan ngelawan. Kayak buktinya kayak sekarang nih, dulu Sari ngelawan mulu sama Engkong, terus Engkong malah kangennya sama Sari karena dulu Engkong nggak pernah sedekat ini sama Sari katanya gitu. Terus saya ngomong kan ke dia, saya baru berani natap mukanya dia bang, itu benar-benar pucat bang, di sininya dia senyum gitu nggak ada giginya. Dia nggak pakai baju, sampai saya ngomong kayak gini, katanya Engkong enak di sana, kenapa nggak pakai baju, kedinginan kong di ruang gitu. Terus nggak lamanya dia bilang gini, Engkong mah nggak kedinginan, di tempat tidurnya enak, makanya Engkong titip nenek. Cuma Sari yang bisa diandalin kayaknya, kata Engkong gitu. Cuma Sari yang paling besar gitu, saya paling ngerti kenapa Engkong sekarang baru kangen sama Sari katanya gitu, karena Sari sekarang udah ngerti, udah bisa bedain mana benar mana salah. Kalau niat Sari baik pengen jadi orang sukses, Sari pasti inget sama keluarga, sama nenek, sama orang tua, apalagi ibu. Ibu dari dulu biayain sekolah gitu kan, sampai saya juga ngomong gini kan saya sempat curhat bang sama dia, sama kakek itu benar-benar di dalam mimpi bang, kayak lumayan lama banget saya ngerasa di situ ketemu dia, lumayan lama banget, benar-benar kayak ya Allah udah benar-benar masuk banget ke dunianya dia gitu, bisa ngomong, bisa bicara sama dia. Akhirnya saya ngomong sama dia kan, saya pas berani natap mukanya itu saya langsung kayak ya udah Engkong tujuannya apa datang ke Tari, kenapa Engkong ngajak Tari main gitu, Tari kan nggak mau, Tari lagi sakit, dia bilang gitu. Terus kata dia, Engkong cuma nggak mau Sari ngerasain apa yang Engkong rasain dulu, penyakit Sari dulu sama kayak Engkong gitu, penyakit Sari sekarang tuh sama kayak Engkong, kata dia gitu. Terus kata Tari gini, kata siapa, emang Engkong juga sama dulu kayak gini? Iya dulu kok kayak gini, tapi cuman bedanya Engkong emang ngerokok, kalau Sari kan enggak, katanya gitu. Sakit sakit kayak gitu tuh sakit, napas nyesek, katanya gitu. Sari Engkong mah gak tega ngeliat Sari, makanya Engkong mau ngajak Sari ke tempat Engkong, enak tempatnya. Saya ngomong ke dia gini, coba deh sekarang Engkong mikir, kalau Tari ikut Engkong, terus siapa yang mau biayain Rizky sekolah? Siapa yang mau ngejajanin ibu, ngejajanin nenek? Siapa? Gitu, kalau bukan Tari. Katanya Engkong cuma percaya sama Tari. Kenapa Engkong malah mau manggil Tari gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Terus kata Engkong gini, Engkong tuh ngelihat Sari kesian kan gitu, berjuang sana kesini gitu. Terus saya bilang gini, itu mah udah biasa gitu, namanya kan juga namanya anak pertama kok, Tari juga punya adik. Terus kata dia, ya iya kayak gitu, sama Engkong juga dulu kayak gitu kan. Susah-susah Engkong nyari duit, ujung-ujungnya apa? Engkong ke tempat yang enak. Kenapa Sari nggak kayak gini aja Engkong? Masih mending Engkong tawarin Sari dari sekarang, atau kayak gitu. Terus di situ saya benar-benar kayak ngerasa deket banget sama dia bang, sampai kayak saya pengen megang itu, saya masih takut karena gimana ya, saya iseng gitu bang, dalam hati saya kayak ya Allah bener, ini bener mimpi apa beneran ya, soalnya kayak beneran banget saya ngeliat dia itu bener-bener badan, ya Allah badan pada biru bang, kaki biru, tangan biru, ini muka putih pucat, dia tuh kalau dia senyum tapi giginya nggak ada, bener-bener ya Allah ngobatin buat rasa kangen gue gitu. Ketemu dia nggak lamanya tuh pas gue udah ngomong ke dia panjang lebar gitu, gue pas ngomong lagi udah nggak ada bang, kayak gue tidur gitu, kalau di dalam mimpinya tuh gue tidur, tapi pas ternyata pas aslinya gue bangun bang, kayak gue tetap teriak-teriakan kayak pas gue sadar itu gue teriak-teriakan kayak Engkong gitu, Engkong, sampai si Dama si Yara itu bangun bang, kayak
Udah minum dulu. Terus gue nangis bang, kenceng banget bang katanya. Minum dulu kak. Minum dulu. Masih. Ya santai. Itu pas gue bangun tuh gue dikasih minum sama si Damar ini, terus gue teriak-teriakan bang, kayak gue nyari mana kaki, tadi ada di sini gue ngotot. Akhirnya udah minum dulu gitu, udah minum dulu, istighfar si Damar gitu, karena bingung bang mau siapa, nggak ada yang gedenya, nggak ada yang dewasanya, kita cuma bertiga doang. Akhirnya sama si Damar nelponin orang tua kan, nggak ada yang bisa dihubungin. Akhirnya ya udah kan, akhirnya saya istighfar, saya biasa aja tuh, saya kayak udah biasa gitu. Akhirnya saya ingat lagi bang, nangis lagi kayak, terus ampe tuh kayak pas saya tiduran tuh, pas hari ketiga lah, singkat cerita aja, pas hari ketiga gue normal aja bang, badan kayak udah enak gitu kan. Saya tidur, terus nggak lama tuh ada ayah saya, ada si Damar, Tiara gitu, pada main game gitu. Akhirnya si ayah saya tuh ngejepret bang, kayak mau ngefoto ngefoto situasi kan, kayak dia bikin status bang. Itu tuh awalnya juga saya nggak tahu, itu kan ada TV, terus TV-nya tuh mati. Kita udah dari awal tuh nonton TV juga cuma sekali doang gue bang, udah nggak pernah nyetel TV lagi. Akhirnya tuh ngejetrek, terus ada TV itu tuh ternyata pas kan diposting di WA nih, statusnya kayak nemenin anak gadis yang lagi sakit gitu kan. Akhirnya itu tanpa disadari bang, ternyata tante saya komen, katanya itu apaan gitu. Terus pas dilihat sama ayah saya, lah di sini nggak ada gitu, kok di sini dulu ada ya gitu. Aneh banget bang, kayak ada penampakan itu di situ. Ada di situ kayak gundurwo bang, tapi kayak kakek bang, kakek tapi ada rambutnya tuh kayak gundurwo tapi kecil, berarti kan bukan gundurwo ya, kayak kakek gitu bang. Terus dilihat lagi sama ayah saya, di zoom gitu, wah bener ini mah ada gitu. Terus dilihat kan, akhirnya nggak lama tuh mamang saya yang dari Tasik tuh, orang bisa, dia datang bang, ke rumah sakit yang saya ingin kan, ke kamar. Nah akhirnya ternyata dia ngomong sama kakek saya bang, baru datang nih, ngapain di situ, kata gitu. Cucu lagi sakit, malah ngeliatin di situ, liatin dari jauh katanya gitu. Itu tiba-tiba banget bang, saya langsung merinding di situ pas lagi di rumah sakit, sampai kayak ibu saya sampai udah, saya kayak ngalangin saya gitu, karena saya nggak ngeliat. Terus akhirnya karena ibu saya takut trauma bang, takut saya ngeliat lagi, kayak takut ngerasain lagi gitu. Akhirnya udah sana ngeliatnya dari jauh ya, kasihan orang mama cucu lagi sakit, jangan didatengin baik, kalau mau lihat kangen dari jauh gitu. Doain gitu biar jadi orang sukses gitu, biar bisa ngebahagiain orang tuanya, keluarganya, biar bisa hidup lebih baik dah dari sebelumnya gitu. Malah janji kayak gini, masa mau diajak-ajak anak orang gitu, nggak baik gitu. Dunia abang sama dunia dia kan beda gitu. Kalau abang masih di dunia, mau ajak si Sari jalan-jalan kemana pun boleh bang gitu. Tapi sekarang mah udah ya bang ya, pulang ya, kasihan anak orang, cucu sendiri katanya gitu, masa mau diajak-ajak gitu kan. Akhirnya dia bilang udah ya, pulang ya. Itu bang, bangku yang berat bang, kayak bangku besi yang di rumah sakit itu, berat bang. Kayak dari sini kayak jauh bang, ini kan tempat tidur. Ini kayak bangku pojok deket jendela keluar parkiran tuh, di jalan bang, bangkunya geser. Iya kayak ditarik bang, bener dah. Itu bener, ya Allah bener, saya langsung merinding banget di situ. Saya bu saya ketakutan kan, sampai ibu saya bilang udah istighfar, apa namanya, ayat kursi gitu. Ayat kursi kayak ngamuk gitu bang, dia nggak suka kalau disuruh pergi, dia pengen ngeliatin kan gitu. Terus akhirnya kata mama saya, udah dia nggak suka disuruh pergi kan, ya biarin dah. Yaudah kalau emang nggak mau pergi mah ngeliatinnya tuh dari jauh ya gitu, jangan deket-deket gini, orang udah mau sembuh, ini udah mendingan, udah mau pulang gitu. Akhirnya kata dia ya udah gitu. Akhirnya udah tuh saya prepare mau arah balik tuh hari ketiga. Hari ketiga saya mau balik, di rumah bang, kayak di rumah pas udah sampai rumah tuh kayak orang nengokin gitu bang, nggak pernah mau lama bang, kayak aneh aja gitu. Kayak kan kalau tetangga kayak saudara itu baru lama banget, ternyata pas kayak
bentaran kayak bawa buah gitu, pulang gitu. Aneh banget, terus akhirnya nggak lama kayak dari tetangga ke tetangga gitu, kayak ada omongan bang katanya nengokin si Sari aja sambil diliatin kayak gitu. Itu sampai nyampe ke kuping orang tua saya bang. Itu diliatinnya sama apa nih? Ya makanya saya juga bingung, dia ngomong kayaknya katanya nengokin si Sari aja sambil diliatin katanya. Terus akhirnya sampai nyampe ke kuping orang tua saya, akhirnya orang tua saya bilang kayak apa nih gitu, akhirnya biarin deh gitu. Sampai apa ayah saya nggak seneng bang, kayak pengen marah gitu, tapi ditahan sama ibu saya. Udah nggak apa-apa, yang namanya bapak ya udah biarin aja, orang cucu sama kakeknya gimana sih, kayak nggak punya kakek aja, ya kakek sama cucu ya deketnya kayak apa kan gitu kan. Lu nggak usah diambil hati, biarin aja, emang aja tetangganya pada rewel, namanya juga kakek sama cucu gimana sih deketnya kan. Akhirnya kata ayah saya, bawel banget ngomong baik. Kalau emang nggak punya nggak usah katanya. Akhirnya udah tuh saya tidur di bawah bang. Itu tuh kalau misalkan saya tidur gitu bang, kadang kalau mamang saya kan dia orang kayak bisa ngeliat gitu, cuman beda mamang sama yang fisik. Kayak dia kadang kayak saya tiduran gitu, peraganya kayak kakek gitu. Saya juga nggak tahu, saya kan kalau tidur jabra banget ya bang ya. Itu pas saya sakit nggak biasanya bang, kayak tidur posisinya lebih teratur lah ya. Kayak tidurnya lurus, kayak dadanya moncong, kayak tidur juga kadang begini, sampai guling juga nggak bergerak bang, itu guling diem baik. Biasa kan sih kalau sampai ibu saya juga aneh, udah. Kayak saya kalau tidur tuh berantakan banget dah pokoknya, kayak nggak bisa diem tidur. Tapi tuh pas lagi sakit tuh diem baik. Sampai mamang saya ya sampai ngomong gini, kayak iya udah persis banget udah katanya gitu. Udah kakeknya, iya udah persis. Mongkong katanya, udah biarin deh itu mah kakeknya kali bukan dia, kayak gitu. Kayak tapi saya nggak pernah ngambil kayak iseng sih bang, karena saya lebih mikir ke pas saya ketemu dia gitu, kayak kasihan gitu ngeliatnya, kayak ininya biru gitu, udah biru. Ya udah, jadi saya nggak ngerasa iseng banget. Jadi saya kalau kata orang tua saya, keluarga saya, kayak setiap lebaran gitu bang, kayak arwahnya datang gitu, saya udah nggak pernah takut bang. Tapi saya suka teriak-teriak itu kayak karena saya pengen yang lain juga ngeliat bang, gimana sih? Tapi lu masih sering lihat? Masih sering lihat bang, kayak lebaran, kayak kemarin aja tuh lebaran tahun kemarin. Kalau lebaran kemarin kan saya nggak ada sih alhamdulillah. Lebaran tahun kemarin itu gue lagi makan ayam sama ponakan gue ya. Ponakan ayam sama bihun bang. Itu posisinya juga salah nenek gue. Biasanya kan kalau tiap tahun tuh kayak suka disediain kopi kayak buat dia minum gitu kan. Ini enggak bang, lupa dia. Akhirnya udah rame di rumah saya, ada mama kayak keluarga pada kumpul deh. Makan ayam tuh gue sama saudara gue sama ponakan. Makan ayam, terus nggak lama kan kalau rumah gue ya bang, di sini kan ruang tamu, di sini ruang tengah. Nah terus di sini kamar gitu kayak seling-seling gitu. Nah saya di ruang tamu tuh ngelihat ke sana kan ruang tengah kan. Itu tuh tempat dia tidur biasa kayak di bawah gitu. Nah saya lagi makan biasa. Akhirnya saya engkong gitu, terus habis itu saya teriak, wah bu ada engkong bu gitu. Terus habis itu mana langsung pada istighfar gitu, engkong sini engkong gitu kan, mana sih nggak ada, samperin itu bener bang, kagak, nggak pakai baju, bener kayak peraga orang masih hidup gimana sih bang. Nggak pakai baju, celana koloran bang, kayak biasa dia di rumah aja sewaktu hidup. Kayak mukanya juga bener-bener nggak ada bedanya bang, kayak masih dia hidup aja gitu. Tapi beda sama yang gue di mimpi itu bang. Kalau mimpi itu kan udah kelihatan banget beda. Kalau itu tuh bener-bener kayak masih hidup gimana sih? Tapi cuma lu yang lihat. Gue doang yang lihat bang, sampai orang tua gue juga mana gitu. Samperin gitu. Pas gue samperin bang, jalan. Akhirnya pas gue samperin tuh, padahal cuma dari sini ke sini bang. Anehnya pas saya samperin udah nggak ada, kayak udah hilang aja gitu. Anehnya. Akhirnya bang, ya udah nggak ada bu. Nangis tuh orang tua saya semua, pada kayak ya Allah gitu, udah napa pak gitu, tenang di sana, pada ngedoain bang. Orang lagi pada ngumpul kan keluarga ya. Akhirnya pada jadi melau udah tuh posisinya, tadinya lagi senang-senang makan ayam rame-rame. Akhirnya baru udah tuh sekitar malam habis sisaan jam 8-an disediain kopi kayak makanan bihun, kan itu bihun makanan kesukaan dia bang. Anehnya tuh dari nenek saya juga sampai digini sama adiknya nenek saya kan, kakek juga tuh saya manggilnya. Lu po biasanya juga
nyediain gitu. Gue lupa katanya gitu, lupa banget gue. Yaudah sekarang mau sediain lu tuh, biarin dah, sediain di tempat yang tadi saya ngeliat. Iya. Sediain, didiemin. Tapi saya nggak berani tidur di rumah gitu bang, bergadang di musola kayak pada rame temen-temen kan. Akhirnya udah dari situ setiap tahun bang kayak ada aja gangguannya. Tahun kemarinannya lagi sebelum saya ngeliat itu mamang saya, jadi kayak selang-seling bang, kayak soalnya kan yang bisa kayak orang bisa gitu saya sama mamang saya gitu. Jadi kalau tahun sebelum saya ngeliat itu mamang saya kesurupan dia kayak gitu. Jadi setiap lebaran tuh dia selalu datang bang, kayak dia kayak selalu, ya gimana sih ya, kayak kalau orang dulu nyebutnya apa ya nggak tahu, pokoknya saya lupa. Intinya setiap malam takbiran tuh dia selalu kembali ke rumah gitu, selalu balik ke asalnya dia gitu. Bentuknya juga sama kayak ngomongnya, ngobrol, ngopinya. Dia kan mama saya kesurupan tuh ya, di videoin bang, nah itu tuh peraganya bener-bener ya Allah ribet, dia kayak ngopi gitu ngomongnya kayak iya sini gitu ya. Terus abis itu sambil minum ngopi, mana kopi ya, tapi makanannya nggak ada kayak gitu, kayak bener-bener ya Allah. Terus akhirnya udah kayak jadi tuh setiap tahun tuh ngobatin banget, kayak selalu keinget ke dia gitu. Baru tahun ini doang nih alhamdulillah nggak ada lah gitu. Belum datang ya? Belum datang. Mungkin nanti pulang ada engkong di rumah. Iya, astagfirullahaladzim bang, jangan. Gue astagfirullahaladzim. Jangan. Gue ngebaca rindunya. Gue iseng banget. Takut juga ya? Takut gue walaupun gue bukan yang nggak takut ya, kayak gue sebenarnya kayak deg gitu kalau ketemu dia, cuman kayak ya udahlah gitu, udah beda sama saya, dia mau galakin gue gitu. Mungkin karena makin kesini lu makin sadar ya, alam lu udah berbeda ya. Iya, mungkin kayak karena sebelumnya lu kayak masih ada kerinduan nih sama engkau nih, jadi pas ditemuin juga takut tapi kayak nyaman gitu, kayak menganggap dia masih ada. Iya, gitu. Kayak gue awalnya juga pas ketemu dia kayak takut gitu, nggak berani ngeliat muka bang. Akhirnya ya Allah, pas udah ngeliat muka dia mah udah, jadi rasanya bukan kayak rasa takut, malah rasa kasihan bang. Kayak Allah, dia lagi ngapain ya sekarang di sana gitu, kayak kepikiran ke situ. Juga waktu pas saya baru pulang rumah sakit nih, saya juga ngeliat dia bang. Itu posisi baru pulang banget ke rumah sakit, sorenya tuh saya dikasih pir sama saudara saya, katanya coba biar cepet sembuh gitu. Saya makan pir, akhirnya tidur bang. Saya tidur juga saya di kamar ibu saya jarang banget tidur di kamar ibu saya, baru sekali doang tuh pas sakit tidur di kamar ibu saya, baru tidur itu jadi tuh pas saya melek itu kakek saya bang senyum dia, nggak pakai baju kayak biasanya dia, nggak pakai baju sama koloran, dia senyum, giginya nggak ada. Terus saya langsung teriak kencang banget dong, sampai orang-orang rame bang, tetangga saya kayak bener-bener ngelihat dia gitu, padahal itu ternyata saya kayak rep-repan kayak orang kayak apa ngigo gitu. Saya teriak, kamar udah pada berantakan bang, saya gini bang, karena saya bener-bener ketakutan gitu ngeliat kenapa datang lagi gitu kan. Akhirnya pas udah gitu, pas hari kedua saya udah mendingan nih, kan tadinya pulang dari rumah sakit mau langsung ke kuburan kan, tapi ternyata kata ibu saya jangan karena belum sembuh banget. Iya, belum fit banget. Akhirnya keesokan harinya tuh saya ke kuburan kan. Tadinya nggak dibolehin ikut sama ibu, tapi kata mamang yang orang bisa ini, ikut katanya. Biar apa sih? Dia kan rindunya emang sama si Sari, bukan sama lulu pada. Biarin ikut gitu. Terus saya dituntun. Itu posisi terik banget bang. Sore sekitar habis asar itu posisinya juga nggak teduh nggak apa, kayak terang banget mataharinya. Nah udah gitu saya sekitar doa orang tua saya asinan. Terus akhirnya ibu saya ngomong gini, doa, masa nggak doa diem aja, orang udah doa gitu. Ibu saya emang nggak saya ceritain saya pas saya mimpi itu di rumah sakit, orang udah doa, udah ketemu, udah cerita gitu, ya doa lagi lah gitu, doa buat engkau gitu, biar tenang di sana, biar Sari udah nggak usah digangguin lagi. Akhirnya baru saya doa nggak lamanya saya udah ya Kong gitu, udah jangan gangguin Sari lagi kata ibu saya gitu. Udah Sari mau pulang nih ya, kalau udah kangen udah liatinnya dari jauh aja. Nggak lamanya tuh kan ada mamang yang bisa orang kasih kita kan, datang dia bang ke kuburan itu, udah berdoanya, udah akhirnya itu tiba-tiba pas udah gitu yaudah assalamualaikum gitu, udah pas udah gitu saya ngadep ke belakang kan, terus habis tiba-tiba angin banget kenceng banget bang,
angin tuh bener-bener, itu posisinya nggak teduh nggak apa loh, itu terik banget, tiba-tiba angin kenceng banget kan, kayak bener kayak angin topan gitu. Akhirnya saya mau terbalik ke belakang ke apa, ke kuburan kakek lagi, ternyata ada dia bang berdiri. Di makamnya? Iya berdiri, itu semua pada ngeliat bang, semua nenek, ibu sama saya sama mama saya tuh. Terus akhirnya pas udah kayak gitu, ya Allah pak gitu, sampai nenek saya bilang udah ya pak gitu, udah ya pak, nangis nenek saya. Saya ngeliat ibu saya, nenek saya pada nangis bang, udah jangan gangguin Sari pak, udah pulang ya pak ya, tenang di sana ya pak ya. Saya juga sebenarnya sedih bang lihatnya bang, kayak kayak ya Allah cuma dia doang yang beda gitu, kita semua masih alhamdulillah sehat. Akhirnya dia bilang, udah ya pak gitu. Kata dia gini, ini udah kan. Akhirnya kata mama saya, udah ya gitu, udah pulang ya pulang gitu, udah si Sarinya mau balik dulu, mau pulang gitu. Udah jangan gangguin Sari lagi, doain aja Sari biar cepet sembuh. Itu posisinya lumayan jauh, kayak 1-2 meter 3 meteran lah dari. Terus akhirnya udah udah ya gitu. Terus akhirnya dia tiba-tiba hilang bang. Itu pas hilangnya juga kita semua lihat bang, ya Allah bener-bener baru kali itu saya ngeliat hantu gitu hilangnya bener-bener kayak set udah gitu. Kayak hilang atau memudar? Kayak enggak, dia hilang aja bang, tiba-tiba hilang. Terus sampai ibu saya langsung pada kelenger bang, ya Allah pak gitu, pada nangis semua. Karena udah dia udah pergi, udah gue doain kata mama saya gitu. Akhirnya dia tuh datang cuma karena kangen sama Sari jarang ke Kober, jarang nemuin kakek, ditambah juga penyakit Sari sama kayak engkong katanya gitu. Dia lebih ngerasain kesian ke Sari kan gitu, lebih ngerasa biarin Kong aja dia yang ngerasain, jangan Sari. Soalnya gue bisa baca si si bapak ini atau kata mama saya gitu. Sampai saya juga mikir, ya Allah gitu, sampai kok bisa ya gitu, sampai sedekat ini gitu. Bener-bener kayak sekalinya didatengin bener-bener mau diajak sama dia bang. Bener-bener saya baru heran banget, sampai saya cerita tuh ke ibu saya, ke keluarga saya, di mimpi saya yang tadi saya ceritain. Akhirnya kata saudara itu pada bilang katanya, kalau lu mau sekarang udah nggak ada Ri. Untungnya meninggal aja, maksudnya? iya udah meninggal bang. Untungnya aja saya bener-bener nggak mau. Itu saya pas dia ngomong kayak ayo ikut kakek di sana mah enak gitu, ngapain mau di sini, kalau misalnya saya mau ayo gitu. Udah saya udah nggak ada bang di dunia, udah ikut dia sekarang. Sampai kata ibu saya, nangis kan, masih sampai saya dipelukin, kayak bener-bener nggak nyangka gitu. Akhirnya ini bener kan lu Ri, kayak habis itu kayak jatuhnya tuh kayak gimana sih lu, kayak mati suri katanya gitu. Sampai pada orang-orang tuh pada mikirnya aneh banget, bener-bener baru kali ini anak cucu didatengin sampai sedekat ininya. Akhirnya kata mama saya, udah makanya sekarang mah doa buat Kak Engkong kata gitu, jangan sampai kayak gini lagi, didatengin kayak gini nggak baik gitu. Pokoknya doain, setiap sholat doain dia, sampein Al-Fatihah. Kalau emang nggak bisa baca Al-Fatihah, kata udah apa kek, yang penting sampai gitu ke dia. Ya udah gitu. Udah sekarang enakan, badan enakan gitu. Semenjak dia udah hilang itu bang, badan enakan banget bang. Kayak badan tuh kayak makan mau. Tadinya kan saya makan nggak mau kan, kayak ngerasa berat badan, kayak nggak mau apa-apa, kayak udah kenyang kayak gitu kan. Tapi pas dia udah hilang, gua udah tengokin ke kuburannya, makan mau bang, sama apapun. Saya kan dulu nggak suka sayur ya. Sampai pas itu saya makan sayur lahap banget bang, kayak orang nggak makan bang, karena emang pas semenjak saya sakit ada dia itu, ditemenin dia lah ibarat. Saya benar-benar nggak pengen makan, kayak ngerasanya kenyang, kayak kenyang gitu bahannya, kayak berat juga badan, kayak ngerasa udahlah gitu, udah setiap mau makan juga mual gitu. Jadi kayak gitu sih bang ceritanya. Jadi lebih dominannya kayak gue selalu digangguin sama dia gitu semenjak gue sakit doang. Almarhum kakek Engkong lah ya. Iya benar. Oke nih Kak Tari, sebelumnya kita doain dulu ya almarhum kakek, semoga ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin bang. Oke Kak Tari, ada beberapa hal yang ingin gue
tanyakan sih ya intinya ya, lebih Iya ke boleh bang. kakek nih pada saat meninggal nih, berarti kan tadi juga dicerita lu sounding kalau kakek memiliki riwayat penyakit yang kurang lebih sama seperti yang lu alami pada saat itu. Iya benar-benar. Paru-paru lah ya, flek Iya paru-paru ya. flek. Nah kalau betul nih kakek meninggal di usia berapa? Itu usia sekitar 72-an lah bang. 72. 70-an. Udah bisa dibilang ya memang udah lumayan tua juga lah Emang ya, udah karena tua faktor bang. usia lah ya. Nah, yang jadi pertanyaan gue gini nih, gue penasaran ya sebenarnya ya. Ini kan Iya. daripada saat kakek masih sehat, lu selalu nggak mau diperintah nih. Kalau boleh tahu nih, memang lu tinggal di satu lingkungan, maksudnya kayak di satu rumah nih, satu rumah besar kan. Kalau orang-orang zaman dulu kan biasanya kan keluarga ngumpul di situ Iya. semua. Nah ini memang beda rumah atau memang satu rumah sama si kakek? Kita tuh sebenarnya satu rumah bang, cuma disekat jadi kayak jadi cuma samping-sampingan lah. Tadinya satu Oke. rumah tapi disekat gitu. Jadi masih satu lingkungan masih satu lah lingkungan intinya ya. banget. Dari kecil saya bang. Cuman dulu saya kecil ngontrak bang di sama tapi gangnya sama. Dulu tuh samping rumah kakek tuh masih tanah kosong. Jadi dulu saya ngontrak depan gang lah. Jadi saya masih sering ke rumah nenek. Mainnya juga di rumah nenek kan, temennya juga banyak di situ. Jadi kadang-kadang dia suka nyuruh. Nah, lu sering main ke rumah nenek, kenapa bisa nggak dekat sama kakek nih? Gue bingung deh. Ih bang, karena kan gimana ya, kalau kakek mah ya, saya jangan kan sama kakek, sama nenek aja saya nggak deket bang. Kayak paling kalau kayak makan baru gua makan gitu. Tapi nggak sedekat nenek sama kakeknya gitu kayak nenek sama cucunya enggak. Jadi kayak semacam udahlah seperlunya. Kenal lah ya. Lu tahu nih nenek gue nih kakek gue, tapi ya udah mau gimana. Dulu mah kecil kayak gitu bang, namanya bocah kan ya. Berarti cuek banget tuh ya. Cuek banget gue orangnya bang. Dulu mah gue judes banget gak. Nggak sama orang tua sama keluarga doang, sama orang lain juga sama. Ini kan sama juga sekarang juga kayak kelihatan judes banget lu. Bisa aja. Bercanda gak? Iya. Nah pada saat lu di rumah sakit nih kayak, lu kan sempat gawe berarti lumayan lama ya pada saat pertama kali sakit sampai ujung-ujungnya dirawat dan lu memutuskan untuk resign. Nah itu lama banget bang perjalanannya. Iya. Kayak ada kali 3 bulanan itu sampai gua rongsen itu. Itu lumayan lama banget bang jangkanya. Berarti sakit 3 bulan? Enggak 3 bulan sih, 2 bulan lah baru saya ke rumah sakit besar Dr. Joni itu. Jadi lumayan lama banget, itu pun juga kayak baru ngeberaniin diri buat rongsen karena ibu saya gitu. Karena coba yuk rongsen ya. Gitu, karena kita emang sembuh, ya, iya karena nggak sembuh ini ngapa sih gitu. Udah gitu ditambahnya juga kayak panasnya tinggi banget bang, kalau malam itu selalu dingin badan. Udah kalau dingin kan kalau saya nggak kuat dingin, paling nggak suka sama dingin bang. Kayak saya kalau dingin tuh selalu kayak apa sih, ibu gitu. Gimana apapun itu harus dilakuin. Saya nggak berani, saya nggak suka kalau didiemin gitu kalau lagi dingin. Akhirnya udah capek kali orang tua saya setiap malam begini mulu. Akhirnya ya udah deh coba rongsen gitu. Kayak gitu bang. Dan memang dari keterangan dokter nih karena flek paru-paru ya. Saya juga kaget bang. Iya pak, apa ya? Kok beberapa sih ada kenalan yang memang kena, bahkan bukan flek doang ya sampai kena paru-paru ya. Maksudnya gejalanya nggak sampai se ekstrim itu, nggak sampai berbulan-bulan ya. Kemungkinan nih menurut lu pribadi nih gue tanya, ini ada kontribusi almarhum kakek nggak sih sebenarnya atas sakit yang lu alamin? Kurang tahu ya, gue kurang. Dari segi mamang lu juga nggak ngomong? Dia kayak cuma bilang ya udah sakit emang ya udah gitu. Tapi ini anehnya itu emang iya sih, saya juga sempat mikir awalnya, sampai orang tua juga mikir kagak ada ngerokok, kagak ada apa bang, mas tiba-tiba sakitnya gitu. Nah terus sampai bilang lu kali ngerokok, sampai saya diomelin sama orang tua saya kan, ngerokok kali, ya gila kali baru lulus sekolah, temen aja kagak punya gue bang, nongkrong gimana ya kan. Akhirnya sampai kayak orang tua gini, emang percaya orang tua saya, mana mungkin kan ngerokok, emang saya juga nggak ngerokok pisan bang, sampai si Damar juga kan nggak ngerokok. Kecuali kalau Damar ngerokok, orang tua saya wajib percaya kalau saya ngerokok. Tapi ini saya benar-benar nggak ada satupun yang mendorong gue buat ngerokok bang, karena emang keluarga, lingkungan jarang banget yang ngerokok gitu. Aneh banget gue. Itu situ juga gue mikir, tapi kayak udahlah gitu, namanya udah penyakit kan. Udah dikasih sakit ya, ambil hikmahnya intinya. Gue sakit paru-paru gitu bang, kayak temen lu gitu. Misalkan kayak ada yang sakit nih, itu nggak langsung sembuh bang berobat. Itu gue sampai setahun dulu pengobatan. Kalau yang paru-paru udah masuk kategori TBC, dia kan 6 bulan jalan tuh berobat.
Kalau gue belum TBC sih, masih flek. Flek ya jatuhnya. Sampai kayak orang tua ada tuh tetangga ngomong kayak, lu mah TBC kali gitu ya. Orang tua nggak seneng bang, kayak soalnya dulu engkong saya TBC. Katanya jadi dia juga flek juga sama, cuman dia udah parah. Kalau saya ini cuma flek doang katanya, kata dokternya juga. Saya jadi sebutnya tuh flek gitu. Itu juga lumayan lama lah ketahuan nih bang. Iya, kalau untuk masalah paru kan nggak cuman dari rokok juga ya, kayak semacam ini menurut gue ya, entah ya kalau dokter di luar sana ya menurutnya gimana ya, karena kan mereka lebih punya dasar ya untuk pernyataan ini. Kalau gue pribadi kan ibaratnya nggak cuma dari asap rokok, kayak semacam lu misalkan berkendara nih ya, taruhlah motor lu safety nggak ngebul, tapi kan banyak angkutan umum segala macem, kenapa langsung dijasnya ke rokok gitu ya? Iya benar-benar. Sampai di situ juga, tapi dokter juga ngomong katanya kena angin malam nggak gitu. Tapi gue nggak bener-bener nggak kena angin malam, bang. Jarang banget keluar malam. Gue kalau keluar malam itu kayak abis maghrib itu pulang kerja. Lumayan sih jauh juga kerjanya, kayak dari dulu gue kerja di Tambun nih. Gue tempat tinggal gue di Bekasi kotanya gitu. Jadi kayak lumayan jauh. Gue dari Tambun ke situ tuh perjalanannya juga lewatin kayak apa? Kayak perumahan gitu, kadang-kadang sepi jalanannya. Kayak mendaki gunung lewati lembah. Kayak film Ninja Hattori lah ya. Oke Kak Tari, terakhir nih yang gue pengen tanyain. Pada saat lu ziarah ke makamnya, ini kan selepas lu keluar dari rumah sakit ya? Iya. Iya, itu kan ziarah ke makam kan lumayan banyak lah ya anggota keluarga lah ya. Nah di sana kan lu benar-benar pada ngelihat sosok almarhum kakek nih. Iya. Itu memang maksudnya secara kasat mata memang bener-bener ngelihat semua, atau memang apa ya, kayak ngelihat seseorang langsung mensugesti kalau itu almarhum kakek? Itu tuh bener-bener kakek bang, karena nih kan kalau kuburan gue ya bang, kuburan keluarga gue itu keluarga bang, jadi kayak rumah tuh gede banget lahan, itu isinya keluarga gue semua. Nah, makam keluarga. Iya, makam keluarga. Nah di sini itu paling pojok itu kakek gue bang, kuburannya. Jadi dia berdiri di situ, di dekat kuburan dia paling pojok itu. Jadi saya nggak ada orang bang, kecuali kalau ada orang saya lebih milih kayak apaan sih itu, nggak percaya gue, gitu kan kayak gitu. Kayak awal-awal juga gue nggak percaya bang, kayak apaan sih gitu. Lain juga ini kayak kadang-kadang kayak ada yang nongol kayak tiap hari aja nih, kayak ada penampakan kayak gitu. Terus saya nggak pernah mikir kayak aneh, kayak alah bodo amat dah tuh, ngeliatin aja sih, yang penting gue gak ganggu lu gitu kan. Masing-masing aja ya? Iya masing-masing aja. Berarti cuek lu udah tingkat dewa lah ya? Cuek banget gue bang orangnya. Oke Kak Tari, gue sebenarnya masih banyak pengen nanya hal, cuman karena ini berbau dengan keluarga juga dan memang almarhum juga udah ya insya Allah udah tenang di alam sana. Jadi ya segitu aja lah ya. Sekali lagi makasih ya udah menyempatkan waktu untuk datang ke studionya Penatua. Ya sama-sama bang. Oke siap Kak Tari. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih, bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi Kul dari Penatua dan Kak Tari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.